Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara agar tanaman keladi berwarna merah merona. Nah, sampai teman-teman lihat di depan saya ini adalah jenis tanaman keladi saya ya. Ada 3 jenis koleksi tanaman keladi saya yang berada di depan saya ini, yaitu apa? Yang pertama ini adalah yang ukurannya paling besar ya. Ini adalah jenis dari keladi Red Star. Lalu ini keladi bercak merah. Dan yang terakhir ini adalah keladi wayang. Dari ketiga tanaman keladi ini mempunyai unsur warna merah ya, yang begitu menyala. Apalagi untuk tanaman keladi wayang ini mempunyai warna dasar merah. Sedangkan untuk warna merah pada keladi Red Star itu, yaitu warna merahnya membentuk seperti gambar bintang ya, di tengahnya sangat merah ya. Dan ini adalah tanaman keladi bercak merah, jadi ada bintik-bintik merah di beberapa bagian dari semua warna daunnya. Nah, dari ketiga ini sebenarnya ada satu lagi ya, keladi baret merah saya, cuman selagi tidak ada di rumah, jadi tidak bisa saya tampilkan di sini. Itu warna merahnya juga menyala. Nah, untuk mendapatkan keladi-keladi yang bernuansa warna merah ini dengan tampilan warna merah yang merah merona, itu gimana sih cara merawatnya, atau gimana sih cara memberi perawatan agar warna merahnya itu lebih ngejreng, lebih merah merona ya. Banyak yang bertanya pada saya, terutama untuk tanaman keladi wayang ini ya, kok tanaman keladi wayang saya warna hijaunya kok lebih banyak daripada warna merahnya. Sedangkan untuk tanaman keladi wayang saya ini warna merah atau warna pinknya itu lebih mendominasi. Nah, sangat bagus ya, coba lihat itu warna pink atau merahnya itu lebih merah menyala, lebih mendominasi. Nah, untuk mendapatkan warna merah pada tanaman keladi ini ada trik atau teknik agar tercapai apa yang kita inginkan, yaitu warna merahnya merah menyala. Yang pertama adalah kesuburan dari tanaman keladi itu sendiri ya. Tidak mungkin tanaman keladi kita akan berwarna merah merona apabila tanaman kita tidak subur. Nah, ini sudah sering saya jelaskan ya. Pertama kali yang kita persiapkan adalah tentunya media tanam yang subur, poros, steril, dan banyak mengandung unsur nutrisi organik. Ini adalah sekam bakar ya. Sekam bakar. Kenapa saya menggunakan sekam bakar? Karena sekam bakar ini lebih poros daripada media tanam yang lain ya, daripada media tanam yang kalau kadang kan di toko taman ada media tanam yang berat, itu kalau kita angkat itu sangatlah berat, itu beratnya bisa sampai 5 kilo sampai 8 kilo. Itu adalah media tanam untuk tanaman outdoor, jadi jangan dipakai untuk tanaman indoor seperti tanaman keladi ini. Karena kenapa? Untuk media tanam outdoor itu banyak mengandung unsur tanah, lalu kompos, lalu pupuk kandang, jadi dimix menjadi satu hingga berat. Itu tidak cocok untuk tanaman indoor seperti keladi ini, karena tanaman keladi ini cocoknya yaitu menggunakan media tanam yang poros, karena tanaman keladi tidak suka dengan kelembaban yang lebih pada media tanam. Nah, sekam bakar juga steril karena tidak mengalami pembusukan, beda dengan sekam mentah ya. Sekam mentah itu apabila lama-kelamaan akan mengalami yang namanya pembusukan. Nah, pada masa pembusukan itu nanti tanaman keladi kita akan biasanya mudah terserang penyakit jamur, misalkan busuk akar atau busuk batang, yaitu ditandai dengan tanaman loyo ya, ambruk, lonyot, dan lain sebagainya. Itulah yang tidak kita inginkan. Lalu selain sekam bakar, saya menggunakan campuran dari, yaitu pupuk kambing. Pupuk kambingnya, nah itu ya, pupuk kambingnya bulat-bulat. Itu perbandingannya adalah 3:1, 3 untuk sekam bakar dan 1 untuk pupuk kambing, dimix jadi 1 ya. Hasilnya seperti ini ya, tanaman saya subur, kokoh semuanya, dan cepat muncul dari anakan atau muncul batang-batang baru. Ini awalnya tadinya 1 ya daun, setelah seminggu, bayangkan seminggu saja saya pindah tanam langsung muncul daun yang kedua seperti ini. Itulah manfaat pupuk organik, yaitu pupuk kambing mempercepat
tumbuhnya tunas-tunas baru dari tanaman keladi kita. Jadi itu ya, media tanam yang polos dan steril, lalu banyak mengandung unsur nutrisi organik. Lalu kedua adalah pemupukan. Ini yang paling penting ya. Pemupukan yang saya berikan adalah pupuk organik cair, yaitu terbuat dari apa? Saya sudah sering sekali mengungkapkan tentang pembuatan pupuk organik yang mudah, yaitu 5 liter air cucian beras disiram dalam jerigen, dicampur dengan 2 tutup botol E4 ya. Ini nah, E4 2 tutup botolnya dicampur dengan 5 liter air cucian beras dalam jerigen, lalu dicampurkan lagi dengan 2 pieces gula merah yang dihaluskan. 2 pieces gula merah itu seberapa banyak ya? Sekitar ukuran 2 kali dari ukuran jempol kaki kita lah, seperti itu ya. Lalu dihaluskan, dimasukkan dalam jerigen ya, ketiga bahan tersebut, lalu didiamkan selama 1 minggu. Apabila sudah 1 minggu udah berbau tape, bisa kita cairkan lagi ya. Pupuk organiknya setengah gelas dicampurkan dengan 5 liter air biasa, kemudian disiramkan ke perakaran dari si tanaman keladi kita 4 hari sekali ya, 4 hari sekali untuk pupuk organik cairnya. Lalu untuk seminggu sekalinya saya menggunakan pupuk ini Mutiara NPK 1611, yaitu diberikan 5 liter air biasa dicampurkan dengan setengah sendok makan ya, dilarutkan kemudian disiramkan ke perakaran tanaman keladi kita seminggu sekali. Apabila jatuh bentrok dengan pemberian pupuk organik dan NPK, bisa digabungkan ya, karena sifat pupuk organik itu tidak akan merusak nutrisi apabila dicampur dengan pupuk kimia seperti NPK 1611. Lalu yang berikutnya adalah penyinaran sinar matahari. Ingat, awalnya kita beli tanaman keladi biasanya dari si tukang tanaman adalah jenis dijadikan sebagai tanaman indoor. Nah, untuk mendapatkan warna merah yang ngejreng, kita harus menjadikan tanaman keladi ini menjadi tanaman outdoor. Nah, gimana caranya? Kita perkenalkan sinar matahari secara bertahap. Misalkan 2 minggu pertama seminggu sekali atau 3 hari sekali kita dijemur ya, 1 jam, dari pagi jam 9 pagi jam 10 siang ya, atau dari jam 9 sampai jam 11 siang. Itu 1-2 jam 3 hari sekali atau seminggu sekali selama 2 minggu pertama. Lalu 2 minggu yang berikutnya kita bisa naikkan ya, dari misalkan 2 minggu pertama 1 jam dijemur, ditambah lagi 2 jam untuk 2 minggu berikutnya, lalu 2 minggu berikutnya lagi dijemur selama 3 jam, seterusnya sampai berbulan-bulan. Nanti tanaman keladi kita bisa menjadi tanaman outdoor full sun, dari pagi sampai sore terkena matahari. Nah, disitulah nanti perubahan dari warna merahnya itu akan lebih menyala, lebih merah merona, seperti itu ya. Tapi ingat, kita harus selalu pantau tanaman kita untuk pengadaptasian sinar matahari. Biasanya kalau kita terlalu terburu-buru, alhasil tanaman keladi kita akan lemas atau loyo karena terpapar sinar matahari langsung. Itu berarti tanaman kita belum teradaptasi banget dengan penyinaran yang kita berikan. Nah, solusinya adalah cepat-cepat kita pindahkan lagi ke teras rumah atau tempat yang teduh. Kita bisa adaptasikan berkala ya, sesuai dari kemampuan adaptasi tanaman keladi kita. Yang penting kita pantau terus. Oke, itu untuk penyinaran sinar matahari. Lalu yang keempat adalah pemberian unsur kalium yang tinggi pada pemupukan yang kita berikan, yaitu apa? Kita berikan dari pupuk Gandasil B. Kenapa saya menggunakan Gandasil B bukan Gandasil D? Padahal Gandasil D itu untuk tanaman yang tidak berbunga atau tanaman hias berdaun seperti keladi, seperti tanaman-tanaman aglonema ya. Sedangkan untuk Gandasil B itu biasanya diberikan pada untuk tanaman berbunga seperti mawar, melati dan lain sebagainya. Ingat, untuk Gandasil D itu banyak mengandung unsur nitrogen. Nitrogen itu akan memacu pertumbuhan warna hijau pada daun. Sedangkan yang kita harapkan adalah pertumbuhan atau percepatan dari warna merah yang semakin menyebar. Nah, untuk mendapatkan warna merah yang semakin menyebar dan merah merona itu dibutuhkan unsur kalium yang tinggi.
Nah, unsur kalium yang tinggi itu didapatkan dari pupuk gandasil B ini. Nah, gandasil B ini mengandung, lihat ya, kita bisa cek unsur kaliumnya adalah 30%. Coba lihat. Nah, kelihatan ya, itu unsur kalium 30%, nitrogennya cuma 6%, fosfor 20%, dan magnesiumnya 1%. Inilah kandungan unsur kalium pada gandasil B. Jadi nitrogennya lebih kecil ya, cuma 6%. Unsur kalium inilah yang kita perlukan untuk mendapatkan warna merah pada tanaman keladi kita yang mempunyai warna merah pada tanaman keladi tersebut. Misalnya keladi red star, bercak merah, wayang, ataupun red barret. Ya, lalu untuk dosisnya berapa? Gandasil B ini biasanya saya berikan ya seminggu sekali, dicampur dengan air sebanyak 1 liter. Air 1 liter kemudian kita berikan yaitu 1/3. Nah, ini dia 1/3 sendok makan ya, dilarutkan ke air 1 liter, diaduk, kemudian disemprotkan dengan alat sprayer ke daun-daun permukaan daun ya dari tanaman keladi kita seminggu sekali, dan disemprotkan pada pagi hari atau sore hari, jangan waktu terkena sinar matahari langsung. Oke ya, itu cara perawatan dari tanaman keladi kita agar mendapatkan warna merah yang merah merona. Oh ya, satu lagi tipsnya, untuk keladi ini jangan disiram tiap hari ya. Untuk tanaman keladi kita jangan disiram tiap hari dengan air apapun juga. Jadi 4 hari pupuk organik dan seminggu sekali dengan pupuk NPK. Udah itu aja penyiramannya. Oke ya, semoga bermanfaat dari tips kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk channel saya, karena channel saya inilah yang paling detail dan menarik untuk membahas dari berbagai jenis tanaman hias di rumah kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai, sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.